Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh sukacita dan mengucap syukur, marilah kita mempersiapkan diri dan mengarahkan hati pada kebaktian penyegaran iman pagi ini yang diberi tema bersahabat dengan uang, yang akan dilayankan oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Persembahan pujian oleh Oma Leoni dan paduan suara anugerah. Operator LCD Saudari Stefani, pemimpin liturgi Penatua Monita Gautama. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Sesuai dengan jadwal pertukaran penatua yang diatur oleh Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Utara, hari ini turut melayani di GKI Samanhudi penatua dari GKI Nurdin dalam diri Penatua Agus Widianto dari bidang Kespel dan Penatua Maria Anugerawati Majelis Jemaat dari bidang Persekutuan. Majelis Jemaat GKI Samanhudi dengan ini mengucapkan selamat datang dan selamat melayani. Amplop persembahan untuk kebaktian. Agar umat dapat mempersiapkan persembahan dalam setiap kebaktian dengan lebih baik dan uang yang dipersembahkan dalam kondisi rapi, tidak dilipat-lipat, maka Majelis Jemaat akan menyediakan amplop persembahan yang akan digunakan pada setiap kebaktian. Amplop persembahan ini akan mulai digunakan pada tanggal 11 Juni 2017 yang dapat diambil di setiap pintu masuk ruang ibadah. Kiranya umat dapat memanfaatkan amplop persembahan ini dengan baik. Kepada umat dihimbau untuk mengisi form pencalonan penatua untuk masa pelayanan 2018-2021. Dan memasukkannya di kotak yang telah disediakan di pintu hall dan di aula. Selamat pagi Bapak, Ibu, Om, Tante, dan juga teman-teman sekalian. Saya Randy dari Komisi Remaja GKI Samanhudi, mewakili Panitia Youth Camp GKI Samanhudi, ingin mengajak teman-teman dan juga memberitahu Om dan Tante untuk bisa mengajak putra-putrinya untuk bisa bergabung dalam acara Camp 4 hari 3 malam yang akan diadakan pada tanggal 16 sampai 19 Juni 2017 di Palm Kartika Cisarua. Dan untuk menginformasikan, hari ini adalah hari pendaftaran terakhir untuk Youth Camp ini. Jika ada yang berminat untuk mendaftar atau untuk bertanya lebih lanjut, dapat mendatangi stand kami di akhir kebaktian di aula. Terima kasih. Nyanyian pujian Daud di dalam 1 Tawari 29 ayat 12 sampai 13 mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari umat kita berdiri dengan penuh rasa sukacita. Mari kita nyatakan syukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah Tuhan bernyanyi dan bermazmur karena
jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari puji dan agungkanlah Dia, Tuhan Allah dan Raja kita. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Betapa kita lebih sering bersusah payah mengejar keinginan diri sendiri, tetapi sedikit memberi diri untuk mau memahami dan mengikut kehendak Tuhan. Kristus telah memberikan dirinya dengan mati di kayu salib, supaya kita, orang berdosa ini, bisa dipulihkan dan menjadi anak Allah. Apakah balas kita?
mengingatkan kita akan betapa besar kasih Allah kepada kita orang berdosa ini. Dia yang tidak berdosa rela memikul salib bagi kita orang berdosa. Apakah balas kita kepadanya? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang kecil. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Karya terbesar di dalam hidup ini adalah ketika Kristus mengorbankan dirinya untuk kita. Dia memberikan pengampunan dan karunia keselamatan bagi kita orang yang mau percaya kepadanya. Apakah balas kita kepada Dia? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampun dan kasih-Ku. Bagimu lebih kurnia, apakah balasmu? Bagiku kuberi kurnia, apakah balasmu? Mari kita bersatu hati, kita mau menundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan Allah yang sungguh begitu baik di dalam hidup kita. Tubuh dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib menjadi bukti nyata akan kasih dan pengorbanannya untuk setiap dari kita. Sudahkah kita membalas karunia keselamatan, kasih dan pengampunan Tuhan yang sudah kita rasakan? Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami. Ampunilah kami yang seringkali mendukakan Engkau dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tolong kami ya Allah. Kami minta Tuhan yang mengubahkan hati dan jiwa kami, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan, seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat dan gereja
yang telah mengaku dosanya dengan tulus, sungguh-sungguh dan penuh penyesalan di hadapan Tuhan, maka pengampunan dosa berlaku bagi kita semua. Efesus 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita satu sama lain memberikan salam damai dan berikanlah senyuman hangat untuk satu sama lain juga. Dulu kita hidup dalam dosa, tapi sejak kita kenal Tuhan, Dia sudah menjamah kita dan kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terlepas. Tangan Yesus menyentuhku,
have heard of a land in the faraway stand. There's a beautiful home of the soul, but the places on high, there will never shall die. There's a land that we never grow old, never grow old, never grow old, in the land where we never grow old, never grow old, never grow old, in the land that will never grow old. In that beautiful home, there be never morrow. We shall be in the sweet by and by. Happy praise to the King. There's a land where never shall die. There's a land where we never shall die. Never grow old, never grow old, in the land that we never grow old. Never grow old, never grow old. There's a land where we never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. The land where we'll never grow old. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu
Terima kasih untuk Oma Leoni dengan suaranya yang merdu, membuktikan usia 85 tahun itu tidak menjadi halangan untuk melayani Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan minta bimbingan dari Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami semua di ruang ibadah ini. Terima kasih Engkau sudah melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh sampai di ruang ibadah ini. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami. Dan kini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan berbicara pada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi pula hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu adalah firman-Mu belaka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin. Bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan firman pada pagi hari ini akan saya baca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat pertama hingga 14, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian,
Orang-orang di Indonesia itu tahu kalau orang-orang Batak, teman-teman kita itu memang suka menyanyi dan memang pandai menyanyi. Suaranya itu biasanya bagus-bagus itu ya. Dan oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak wejangan hidup yang juga kemudian dituangkan dalam bentuk lagu. Nah, salah satu lagu dari teman-teman Batak yang berisi wejangan hidup bagi kita semua ini dan sangat terkenal mengatakan demikian. Maragam-ragam doanggo sita-sita di hitam manisia, marasing-asing doanggo pangidoan di ganup-ganup jolma. Hamoraon agapeon hasangapon ido diluina deba, di nadeba asal mata barita gowarna taheng. Ya, saya bukan orang Batak dan oleh karena itu saya cukup tahu diri untuk menyanyi sampai di situ saja. Suara saya pas-pasan, juga tidak seperti Oma Leoni. Nah, lagu ini saudara ingin mengingatkan kita semua bahwa banyak manusia di dunia ini yang pengennya itu dalam hidup ya mengejar hamoraon, hagabeon, dan hasangapon. Menurut orang-orang ini, hamoraon, kekayaan itu harus dikejar dulu. Karena yang namanya manusia ya harus kaya. Bagaimana caranya? Enggak tahu, pokoknya harus kaya. Kalau tidak